Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Oke, dalam video kesempatan kali ini kakak akan mencoba melanjutkan pembahasan soal PAT atau UKK ya, khususnya untuk materi kelas 7 untuk tahun ajaran 2019-2020. Nah, ini hanya sekedar prediksi saja ya teman-teman ya. Namun ini sebagai patokan untuk teman-teman belajar untuk menghadapi soal UKK. Oke, baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 21. Perhatikan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan di bawah ini. Yang pertama, mengikuti pemilihan kepala desa. Yang kedua, menanam padi di sawah pada musim hujan. Yang ketiga, menyisihkan uang untuk membantu sesama. Yang keempat, berjualan makanan ringan di pasar tradisional. Yang kelima, membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Nah, pertanyaannya di sini, berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kegiatan manusia yang didorong oleh motif memenuhi kebutuhan ditunjukkan oleh nomor A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 4, D3 dan 5. Nah, jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa yang namanya motif untuk memenuhi kebutuhan itu alasan seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu kan produksi, distribusi, sama konsumsi ya teman-teman ya. Tujuan ini untuk memperoleh penghasilan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang berhubungan dengan memperoleh penghasilan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan itu yang tepat adalah nomor 2 sama nomor 4 ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nomor 22. Bagi pengusaha ada banyak hal yang harus diperhatikan agar perusahaannya tetap berjalan dengan lancar. Berikut yang termasuk dalam motif ekonomi bagi pengusaha ialah: A. Mengeluarkan biaya produksi setinggi-tingginya. B. Menerima pegawai sebanyak-banyaknya. C. Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. D. Memproduksi barang dalam jumlah besar. Nah, jawaban yang tepat yaitu C. Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, motif ekonomi yaitu dorongan manusia baik dari dalam diri maupun dari luar diri manusia ya teman-teman ya, dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di sini untuk mencari keuntungan merupakan motif yang dicari oleh pengusaha yang bertujuan untuk memupuk sebuah kekayaan dari pengusaha tersebut. Oke, selanjutnya soal nomor 23. Jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu disebut A. Permintaan, B. Penawaran, C. Hukum permintaan, D. Hukum penawaran. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah permintaan. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan terkait dengan definisi dari permintaan. Permintaan atau yang disebut dengan demand. Permintaan atau demand ini jumlah barang yang diminta atau dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah, di sini kata kuncinya permintaan ini dilakukan oleh konsumen ya teman-teman ya. Nah, berbeda dengan yang namanya penawaran atau supply. Nah, penawaran atau supply ini adalah jumlah barang yang ditawarkan atau dijual pada tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. Nah, di sini pelakunya adalah penjual ya teman-teman ya. Kalau tadi permintaan ini konsumen, kalau penawaran ini penjual. Nah, di sini yang akan dibeli, nah orang yang membeli berarti adalah konsumen, maka jawabannya adalah permintaan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nomor 24. Perhatikan gambar kurva di samping. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Jika harga naik, jumlah yang ditawarkan bertambah. B. Bila harga turun, jumlah yang ditawarkan bertambah. C. Bila harga turun, jumlah yang ditawarkan sedang. D. Jika harga naik, jumlah yang ditawarkan berkurang. Nah, jawaban yang tepat yaitu ya, jika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Nah, ini adalah kurva dari penawaran ya teman-teman ya. Ini kurva penawaran gitu ya. Nah, sesuai dengan hukum penawaran di sini, hukum penawaran itu jika harga barang naik, maka barang yang ditawarkan akan naik, gitu ya. Jika harga barang turun, maka barang yang ditawarkan akan turun, gitu ya.
Nah, di sini yang cocok sesuai dengan hukum penawaran itu yang A gitu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya soal nomor 25. Pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan seperti ikan, sayuran, dan buah-buahan disebut dengan pasar A harian, B mingguan, C bulanan, D tahunan. Nah, ini adalah pasar di mana memperjualbelikan kebutuhan pokok ya, teman-teman ya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Jadi yang namanya pasar harian itu aktivitasnya dilakukan setiap hari. Nah, produk yang diperjualbelikan adalah kebutuhan pokok gitu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 26. Pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di satu tempat disebut pasar A bulanan, B konkret, C abstrak, D tahunan. Nah, jawaban yang tepat adalah pasar konkret. Macam-macam pasar berdasarkan jenis transaksinya itu terbagi jadi dua ya, teman-teman ya. Ada pasar konkret sama abstrak. Kalau pasar konkret di sini kata kuncinya pembeli maupun penjual itu ada secara langsung ya, teman-teman ya, bertemu secara langsung. Dan di situ juga untuk barangnya juga ada di situ. Nah, kalau pasar abstrak, penjual dan pembeli itu tidak bertemu secara langsung. Nah, ini contohnya misalnya adalah e-market ya, teman-teman ya, belanja online gitu. Oke, selanjutnya soal nomor 27. Ada dampak positif dan negatif dengan adanya iptek. Iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini yang merupakan dampak negatif dari perkembangan iptek adalah A. Dapat terpenuhi berbagai kebutuhan manusia. B. Dapat membuat kegiatan manusia lebih cepat dan mudah. C. Membantu perluasan dan pengembangan wawasan pengetahuan. D. Dapat menyebabkan terjadinya polusi udara, air, dan tanah. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang D. Dampak negatif dari perkembangan iptek itu yang pertama adalah misalnya kerusakan lingkungan. Yang kedua itu sifat konsumtif dan hedon. Konsumtif itu sifat boros ya, teman-teman ya. Dan hedon itu perilaku yang mementingkan kenikmatan semata gitu ya. Yang ketiga itu meningkatnya perilaku amoral, jadi tidak beradab seperti itu. Nah, untuk dampak negatifnya itu yang tepat adalah yang D ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya soal nomor 28. Pada masa praksara ada banyak peralatan yang sudah digunakan oleh manusia pada saat itu, seperti kapak persegi, gerabah, dan kapak lonjong. Alat-alat tersebut digunakan pada masa A. bercocok tanam, B. modern, C. perundagian, D. berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah bercocok tanam. Munculnya peninggalan budaya seperti kapak persegi, gerabah, dan kapak lonjong merupakan peninggalan pada zaman batu muda atau yang disebut dengan Neolitikum, di mana pada masa ini manusia purba sudah dapat menghasilkan makanan dengan cara bercocok tanam atau food producing ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya soal nomor 29. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar ya. Gambar tersebut merupakan benda peninggalan kehidupan pada zaman A. berburu dan meramu, B. bercocok tanam, C. berpindah-pindah tempat, D. perundagian. Nah, jawabannya adalah yang D. perundagian ya. Nah, ini merupakan gambar apa, teman-teman? Iya, kapak perunggu ya. Nah, kapak perunggu ini hasil dari peninggalan zaman logam atau perundagian. Oke, soal nomor 30. Bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang yang telah meninggal disebut A. sarkofagus, B. menhir, C. dolmen, D. waruga. Jawaban yang tepat adalah menhir. Nah, menhir itu seperti gambar ini ya, teman-teman ya. Menhir itu merupakan batu panjang hasil peninggalan zaman batu besar atau megalitikum, di mana sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Oke, soal nomor 31. Peradaban manusia telah mengalami beberapa masa. Di antaranya ada masa prasejarah dan sejarah. Ciri dari zaman prasejarah yaitu A. masyarakatnya sudah hidup secara menetap, B. masyarakatnya sudah mengenal tulisan, C. adanya pembagian pekerjaan secara baik, D. terbentuknya sistem pemerintahan kerajaan. Nah, jawaban yang tepat adalah masyarakatnya sudah mengenal tulisan. Perbedaan antara zaman prasejarah dan zaman sejarah.
zaman sejarah itu terletak pada kebudayaan tulis menulis ya teman-teman ya. Gimana kalau zaman prasejarah manusia belum mengenal tulisan, tapi kalau zaman sejarah itu manusia sudah mengenal tulis menulis gitu ya, sudah mengenal tulisan. Oke, selanjutnya soal nomor 32. Pada abad kelima, masyarakat Indonesia sudah mendapat pengaruh agama Hindu. Ini dibuktikan dengan adanya A. Penggunaan bahasa Sanskerta dalam penulisan prasasti. B. Makin lunturnya adat istiadat asli nenek moyang. C. Penggunaan bahasa Sanskerta dalam kehidupan sehari-hari. D. Masyarakatnya tidak menggunakan bahasa Melayu. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah penggunaan bahasa Sanskerta dalam penulisan prasasti. Pada abad ke-5 Masehi, masyarakat Nusantara itu sudah dipengaruhi oleh kehidupan Hindu-Buddha. Hal ini dibuktikan dengan beberapa sumber sejarah ya, yaitu berupa prasasti Yupa yang bertuliskan dengan bahasa Sanskerta. Oke, selanjutnya soal nomor 33. Teori yang menyebutkan orang Indonesia berperan aktif dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah teori A. Brahmana, B. Waisa, C. Kesatria, D. Arus balik. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah arus balik. Oke, untuk teori masuknya Hindu-Buddha ini, kalau teori Brahmana itu disebar oleh kaum Brahmana. Kalau yang kedua, Kesatria ini disebar oleh kaum Kesatria dengan penaklukan dan kolonisasi. Nah, yang ketiga, teori Waisa yaitu disebar oleh para pedagang dari India. Nah, yang keempat ini teori arus balik yang disebar oleh orang Indonesia yang belajar ke India. Gitu ya. Makanya orang-orang Indonesia ini berperan dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, selanjutnya nomor 34. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan adalah A. Pemimpin masyarakat dipilih berdasarkan kastanya. B. Pimpinan masyarakat yang dipilih adalah orang yang dianggap tua dan bijaksana. C. Pergantian pemimpin masyarakat berdasarkan atas keturunannya. D. Gelar yang dipakai pemimpin masyarakat adalah datuk. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah yang C. Pergantian pemimpin masyarakat berdasarkan atas keturunannya ya. Oke, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan yaitu bentuk pemerintahan berupa kerajaan dan kekuasaan kerajaan diwariskan secara turun-temurun atau ascribe status ya, diwariskan secara turun-temurun berdasarkan silsilah keluarga ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya soal nomor 35. Perpaduan antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kepercayaan asli Indonesia terlihat pada A. Munculnya kerajaan bercorak Hindu-Buddha. B. Bentuk candi yang berundak-undak. C. Pembuatan arca sebagai perwujudan dewa. D. Raja dianggap sebagai keturunan dewa. Nah, jawaban yang tepat yaitu D. Raja dianggap sebagai keturunan dewa. Perpaduan antara kepercayaan asli Nusantara dan kebudayaan Hindu-Buddha adalah dalam sistem kerajaan, di mana raja dianggap sebagai dewa di bumi ini. Oke, selanjutnya nomor 36. Ada beberapa kerajaan Hindu di Indonesia. Kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa yaitu A. Kerajaan Tarumanegara, B. Kerajaan Kutai, C. Kerajaan Pajajaran, D. Kerajaan Majapahit. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah Tarumanegara. Nah, kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa ini adalah Tarumanegara ya teman-teman ya. Kerajaan ini beraliran Hindu Wisnu yang berdiri sejak abad ke-5 Masehi. Nah, letaknya di Provinsi Jawa Barat ya teman-teman ya, di sekitar Pulau Jawa di Provinsi Jawa Barat. Oke, selanjutnya nomor 37. Pengaruh Islam di Indonesia sudah ada sejak abad ke A. 7 Masehi, B. 8 Masehi, C. 9 Masehi, D. 10 Masehi. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah 7 Masehi. Nah, berdasarkan teori Mekah yang dicetuskan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka, Islam itu masuk pada abad ke-7 Masehi dan berasal dari Arab ya teman-teman ya, dengan bukti yang mendasarinya adalah keberadaan kampung Islam di pantai barat Sumatera. Oke, selanjutnya soal nomor 38. Agama Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia. Ini dikarenakan A. Adanya peraturan zakat dapat memperingan beban ekonomi umat Islam. B. Agama Islam disebarluaskan tidak dengan paksaan dan tanpa persyaratan. C. Persyaratan untuk masuk agama Islam hanya membaca 2 kalimat syahadat.
D. Agama Islam berkembang dengan mempergunakan wayang dan gamelan. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah B. Agama Islam disebarluaskan tidak dengan paksaan dan tanpa persyaratan ya teman-teman ya. Penyebaran dengan tanpa paksaan dan persyaratan ini yang membuat ketertarikan oleh masyarakat Indonesia untuk memeluk ajaran Islam ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nomor 39. Perhatikan nama-nama kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Banjar, 2 Demak, 3 Ternate, 4 Banten, 5 Goa Talo. Nah, pertanyaannya adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa ditunjukkan dengan nomor A1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 4 dan 5. Jawaban yang tepat yaitu adalah 2 dan 4. Oke, kalau untuk Banjar ini adalah kerajaan Islam di Kalimantan Selatan. Kalau Demak ini berada di Jawa Tengah, Ternate itu di Maluku, Banten itu di Jawa, Gorontalo itu di Sulawesi Selatan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya soal nomor 40. Karya sastra bercorak peninggalan masa dari Kesultanan Islam di Indonesia berupa kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia adalah A. Suluk, B. Babat, C. Hikayat, D. Panji. Nah, jawaban yang tepat adalah suluk. Oke, seni sastra dalam penyebaran ajaran Islam. Yang pertama ada hikayat ya teman-teman ya. Hikayat ini adalah karya sastra Melayu yang berisi cerita atau dongeng yang penuh dengan keajaiban dan keanehan. Sedangkan kalau babat ini adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Nah, yang ketiga ini adalah suluk. Suluk ini berisi tentang kitab-kitab yang menguraikan ajaran tasawuf, yang di dalamnya ada isi berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi oleh manusia sendiri. Oke, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar IPS khususnya untuk persiapan UKK. Jangan lupa yang baru bergabung, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya agar channel ini terus bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang lainnya. Salam dari GS Channel. Dah.